Halo, selamat datang di channel Zarmet. Data membuktikan bahwa 96% lebih menonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke, pada kesempatan kali ini soal yang akan dibahas itu cukup mudah, yaitu kita hanya perlu mengurangkan 3/4 dengan 1/2. Nah, cukup mudah bagi yang SMP dan SMA. Lantas bagaimana dengan adik-adik kita yang SD? Nah, untuk itu pada video kali ini mungkin penjelasannya khusus bagi adik-adik yang SD. Nah, untuk adik-adik yang SD, ini pertama kita harus kenal dulu antara pembilang dengan penyebut. Nah, untuk yang pembilang itu ada pada bagian atas pecahan. Kemudian untuk bagian penyebut itu ada pada bagian bawahnya. Kalau masih susah untuk membedakan atau mengingat antara pembilang dan penyebut, cukup ingat kata bilang dan sebut. Nah, pada abjad tentu huruf B lebih dahulu daripada huruf S. Jadi untuk pembilang dengan tanda B itu ada di atas, sedangkan penyebut dengan tanda S itu ada di bawah. Nah, aku rasa sudah mudah ya untuk mengingat seperti itu. Oke, kita masuk ke soalnya ya. Bagaimana cara mengurangkan antara 3/4 dengan setengah? Untuk mengurangkan 3/4 dengan setengah ini ada dua bentuk. Yang pertama kita coba dengan pecahan dan yang kedua kita coba dengan desimal. Nah, kalau kita coba dengan pecahan, kita tinggal melakukan penyamaan penyebut. Nah, kita samakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Ya, adalah dengan menggunakan KPK. Nah, KPK ini apa lagi? KPK ini pasti juga bikin bingung yang adik-adik SD. Di sini kita punya angka 4 dengan 2. Untuk mencari KPK antara 4 dengan 2, kita memerlukan angka terbesar yang akan habis membagi kedua bilangan ini. Nah, misalnya kita ambil dari angka yang paling mudah, yaitu 0. Kalau 0 dibagi dengan 2, itu hasilnya 0, tidak habis. Begitu juga dengan 0 dibagi 4. Nah, kalau kita ambil 1 dibagi dengan 2 itu hasilnya 0,5 atau setengah, tidak habis. Apalagi 1 dibagi 4 itu hasilnya 0,25. Kalau kita ambil angka 2, kalau 2 dibagi 2 itu habis. Berarti 2 ini kemungkinan bisa menjadi KPK antara 4 dengan 2. Nah, kalau misalnya 2 dibagi dengan 4 itu nggak habis, hasilnya setengah lagi atau 0,5. Kalau kita ambil 3 dibagi 2 itu 1,5, tidak habis. Kalau 3 dibagi 4 itu juga 0,75, tidak habis. Kita lanjut ke 4. 4 dibagi 2 itu 2, habis. Kemudian 4 dibagi 4 juga 1, alias habis. Nah, dari tadi aku bilang habis, jangan-jangan adik nggak mengerti bagaimana yang dimaksud dengan habis itu. Yang dimaksud dengan habis itu dia tidak memiliki sisa. Misalnya saja kita ambil di sini 3. Nah, 3 dibagi dengan 2. Kita bagi ya 1 dikali dengan 2. 3 dikurang 2, 1. Nah, ada sisa angka 1. Inilah yang dibilang tidak habis dibagi. Kita coba misalnya dengan 4. 4 kalau dibagi dengan 2 itu hasilnya 2 tanpa sisa. Begitu juga dengan 4 dibagi 4 itu hasilnya 1 tanpa sisa. Nah, itulah yang dimaksud dengan habis dibagi. Jadi kita kembali ke konsep awal. Kalau KPK itu adalah bilangan terbesar yang dapat habis membagi kedua bilangan ini. Dan bilangan itu adalah 4. Nah, kita buat penyebutnya adalah 4. Kemudian bagaimana kita melanjutkannya? Untuk melanjutkannya sangat mudah. Kita mulai dari 3/4 dulu. Caranya adalah dengan membagikan penyebut yang baru ini dengan penyebut lama, kemudian hasilnya dikalikan dengan pembilang. Misalnya seperti ini, 4 dibagi dengan 4 itu 1. Kemudian 1 dikali dengan 3 itu hasilnya adalah 3.
Kemudian tuliskan simbol operasi hitungnya, yaitu pengurangan. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama, kita membagi penyebut yang baru dengan penyebut yang lama, kemudian mengalihkan dengan pembilangnya. 4 dibagi dengan 2, itu adalah 2. 2 dikali dengan 1, itu hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan pengurangan. 3 dikurang 2, itu hasilnya adalah 1. Kemudian kita tulis penyebutnya 4. Nah, jadi hasil dari 3/4 kalau dikurang dengan setengah itu adalah 1/4. Nah, setelah kita mendapatkan hasil 1/4 ini, jika ingin mengubahnya ke desimal, caranya juga sangat mudah ya, tidak terlalu sulit. Yang awalnya 1/4, ini kita tinggal melakukan pembagian antara 1 dibagi dengan 4. Nah, kalau menggunakan pembagian pistol seperti ini, kalau kita bagi antara 1 dengan 4, itu tentu akan sangat sulit bagi adik-adik yang masih SD. Nah, lantas bagaimana caranya? Seandainya ini 1 tidak bisa dibagi dengan 4, kita tambahkan 0 di sebelah kanan. Nah, kalau kita sudah menambahkan 0, kita wajib menambahkan 0, di hasilnya. Kalau sudah ditambahkan 0, barulah kita bisa melanjutkan proses pembagian ini. 10 dibagi dengan 4, itu nilai maksimalnya adalah 2, karena 2 dikali 4 itu adalah 8. Kalau kita ambil 3 dikali 4 itu 12, sudah melewati 10, jadi tidak bisa. Yang paling maksimal itu adalah 2. Kita lanjut, 10 dikurang 8, itu hasilnya adalah 2. Nah, kalau 2 kita bagi lagi dengan 4, itu juga masih kurang. Nah, lalu bagaimana caranya? Sama seperti yang di atas, kita tambahkan angka 0 kembali. 20 dibagi dengan 4, itu hasilnya adalah 5. 5 dikali dengan 4, itu hasilnya adalah 20, dan pembagian pistol ini selesai. Nah, begitu kalau ingin mengubahnya ke dalam bentuk desimal. Mengapa perlu aku sampaikan seperti ini? Karena dalam beberapa soal tentu tidak seluruh hasil diminta dalam bentuk pecahan. Kadang-kadang akan disuruh ubah ke dalam bentuk desimal. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan di like dan di subscribe. Saya ucapkan terima kasih.